Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Diva Fitria Rahma dari kelas 12 TKJ 2. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Sragi. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai tugas produk kreatif kewirausahaan, yaitu tentang menilai pengembangan usaha. Nah, sebelum masuk ke materi, maka alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu pengembangan usaha, atau apa sih pengertian dari pengembangan usaha tersebut. Nah, di sini saya mengambil dua contoh menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu menurut Mahmud Mahfud. Nah, menurut dia itu pengembangan usaha adalah suatu perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan atau laba, yaitu dengan cara menjual atau memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, yang kedua menurut Brown dan juga Patrello. Menurut mereka itu pengembangan usaha adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Nah, apabila kebutuhan masyarakat ini meningkat, maka akan meningkat pula perkembangan bisnis tersebut untuk memenuhi kebutuhan itu sambil memperoleh laba atau keuntungan tersebut. Nah, dari dua pendapat tersebut, maka kita memperoleh kesimpulannya, yaitu pengembangan usaha adalah tugas dan juga proses persiapan analisis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan juga pemantauan pelaksanaan peluang pengembangan usaha, tetapi tidak termasuk pula keputusan strategi dan juga implementasi dari peluang pengembangan usaha tersebut. Nah, seperti itu ya. Kemudian setelah kita mengetahui apa itu pengembangan usaha atau apa pengertian usaha, maka kita juga perlu mengetahui unsur-unsur dari pengembangan usaha tersebut. Nah, untuk unsur-unsur itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu unsur dari dalam atau pihak internal, dan juga unsur dari luar atau dari eksternal ya, pihak eksternal. Nah, untuk yang internalnya sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu niat si pengusaha, kemudian mengetahui teknik-teknik yang harus digunakan, dan juga membuat anggaran, memperkirakan anggaran-anggarannya. Yang pertama niat. Nah, untuk mengembangkan usaha menjadi lebih besar, si pengusaha itu tentu harus memiliki niat dia untuk mengembangkan usahanya itu supaya bisnisnya menjadi lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, setelah mempunyai niat, maka harus mengetahui teknik-tekniknya, seperti seberapa banyak yang harus dia produksi, kemudian cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan bisnis atau usaha tersebut, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu membuat anggaran. Nah, membuat anggaran ini bertujuan untuk memperkirakan seberapa besar atau seberapa banyak pemasukan dan juga pengeluaran dari produk yang dia produksi. Nah, itu tiga. Kemudian untuk unsur dari luar atau pihak eksternal ya. Yang pertama yaitu harus mengikuti perkembangan informasi dari luar, dan juga si pengusaha ini tidak bisa mengandalkan dana dari dirinya sendiri atau dana dari dalam, tetapi juga dia bisa seperti meminjam dari pihak luar. Nah, kemudian yang kedua yaitu si pengusaha harus mengetahui seperti apa kondisi atau lingkungan yang baik atau kondusif. Nah, dalam hal ini itu harga dan juga kualitas sangat penting sebagai strategi yang paling umum ditemui dalam mengembangkan usaha menjadi lebih besar. Nah, oke, pengertian sudah, unsur-unsur sudah. Nah, kemudian yang ketiga sekaligus terakhir yaitu arti dan juga tujuan dari pengembangan usaha ini. Apa sih tujuannya? Nah, untuk tujuan atau arti dan tujuan dari pengembangan usaha ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu tentu saja penjualan. Nah, untuk penjualan itu staf penjualan ya. Staf penjualan ini berfokus pada pasar-pasar tertentu atau sekumpulan klien-klien tertentu. Nah, biasanya untuk staf penjualan ini sudah ditargetkan pendapatan yang harus dia dapatkan. Nah, tujuannya itu supaya si staf penjualan atau departemen penjualan ini dapat berfungsi dengan baik dan juga mencakup basis pelanggan dengan strategi-strategi yang memungkinkan supaya pendapatan mereka ini terpenuhi.
atau target mereka ini bisa didapatkan. Nah, kemudian setelah penjualan tentu saja ada pemasaran. Untuk pemasaran ini melibatkan promosi dan juga periklanan. Nah, untuk anggaran yang tinggi ini memungkinkan strategi pemasaran yang lebih agresif. Agresif yang dimaksud ini seperti panggilan dingin, kemudian kunjungan pribadi, bisa juga roadshow atau distribusi sampel gratis. Jadi produk-produk sebagai contoh itu dibagikan secara gratis supaya menarik masyarakat atau konsumen dengan produk tersebut. Nah, sedangkan untuk anggaran yang rendah itu cenderung pasif ya, paling tidak lewat baliho, kemudian iklan terbatas, kemudian media cetak, atau bisa juga melalui iklan di media sosial. Nah, kemudian yang ketiga yaitu inisiatif atau kemitraan strategis. Nah, untuk inisiatif atau kemitraan strategis yang dimaksud itu kita bisa melanjutkan bisnis secara personal atau menyelesaikan semuanya formalitas secara pribadi, atau juga kita bisa menjalin kerjasama atau menjalin kemitraan dengan perusahaan lokal yang sudah beroperasi. Nah, jadi dibantu oleh tim hukum juga keuangan. Tim pengembangan bisnis tentunya mempertimbangkan kontrak dari opsi-opsi yang ada untuk yang paling baik dari semua opsi untuk melanjutkan bisnis tersebut. Kemudian yang keempat yaitu manajemen produk atau perencanaan bisnis. Untuk perencanaan bisnis yang dimaksud ini, jadi apakah perluasan bisnis memerlukan fasilitas baru, atau apakah yang diproduksi di negara lokal akan negara yang dituju, atau apakah terakhir mengimpor produk ini memerlukan fasilitas baru. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ini diputuskan atau diselesaikan oleh tim pengembangan bisnis berdasarkan penilaian terkait biaya dan juga waktu. Jadi biaya ini sangat penting ya. Nah, kemudian setelah diputuskan, lalu tim manajemen atau implementasi proyek beraksi tujuan yang yang kelima yaitu manajemen produk. Nah, untuk manajemen produk ini, apakah pasar baru memerlukan versi produk yang baru, atau justru inovasi baru, atau hanya dikembangkan? Nah, jadi pertanyaan seperti itu juga disesuaikan dengan biaya, persetujuan hukum, dan juga kepatuhan terhadap aturan-aturan. Nah, semuanya disesuaikan sebagai bagian dari rencana pengembangan. Jadi lagi-lagi biaya sangat penting ya. Nah, kemudian yang keenam yaitu manajemen vendor, yang ketujuh negosiasi jaringan dan juga lobby. Jadi dalam suatu perusahaan itu kadang soft skill diperlukan untuk mungkin butuh keahlian seperti melobi, kemudian jaringan dan juga negosiasi mungkin diperlukan dengan pihak ketiga yang berbeda seperti vendor, agensi, otoriter, pemerintah, dan juga regulator. Nah, yang terakhir, yang paling penting yaitu penghematan biaya. Nah, biaya tadi setelah beberapa rangkaian yang membutuhkan biaya, dan ini yang terakhir yaitu tentu saja penghematan biaya. Jadi, manajemen itu dapat menerapkan inisiatif penghematan biaya berupa dengan melakukan outsourcing pekerjaan inti seperti penagihan, akuntansi, keuangan, kemudian operasi teknologi, dan juga layanan untuk pelanggan. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.